Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, melanjutkan kembali kajian buku remaja antara Hijaz dan Amerika, panduan penyiapan masa balik oleh Ustadz Budi Azhari LC. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah memulai TPA atau TPQ lagi, mudah-mudahan berkah ya, dan kita semangat penuh dengan keikhlasan. Nah, ini untuk setiap ba'da isya sama ba'da subuh itu ada pembacaan buku ini. Ya, kurang lebih bisa 5-10 menit begitu. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ya. Baik, kita masuk atau sampai kepada halaman 55, judulnya adalah Usia Ar-Rushd. Nah, ini istilah yang pas untuk masa muda Ar-Rushd ini. Ya, bukan remaja. Ya, subhanallah. Inilah kalimat atau kata yang paling pas, paling pantas untuk syukur dan kekaguman kita terhadap konsep yang satu ini, ya, konsep nabawi. Konsep Ar-Rushd ya, bagi anak-anak yang telah balik, ya, sebagai pengganti konsep remaja. Panduan ini detailnya hanya ada di dalam agama Islam. Lah, kata Ar-Rushd ini sering dipasangkan dengan kata ya as-safih. Ya, Rasyid kebalikannya adalah safih yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 5-6. Ini saya bacakan artinya saja. Ya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, itu as-safi. Apa yang diserahkan? Harta mereka yang ada di dalam kekuasaan kamu, yang Allah menjadikannya sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ini rusyd, ya, anastum minhum rusyda, pandai memelihara harta, maksudnya cerdas di sini adalah pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu. Ya, An-Nisa 5-6. Pada ayat tersebut terdapat kata rusydan. Dalam terjemahannya cerdas, pandai memelihara harta. Sekaligus ayat tersebut menyebutkan lawannya, yaitu sufaha. Ya, jamak dari safih tadi. Dalam terjemahannya orang yang belum sempurna akalnya. Jadi orang yang belum bisa menata hartanya, dikasih harta tahu-tahu habis, ya enggak bekas, buat jajan tok, itu dalam agama kita, dalam bahasa fikih itu disebut dengan safih. Orang yang bodoh, orang yang belum sempurna akalnya sehingga ngurus duitnya sendiri tidak bisa. Makanya anak-anak seumuran ini, ya, seumuran Om Fahmi dan yang seumuran, seusianya, itu biasanya kalau bawa uang, dikasih uang, lebih baik dikasihkan ke orang tuanya dulu, dititipkan. Ya. Untuk lebih jelas dan dalam, mari kita selami mutiara para ahli tafsir tentang kata rusydan dan as-sufaha ini. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah Ta'ala melarang untuk memberi kekuasaan mengendalikan harta bagi orang-orang yang sufaha, belum sempurna akalnya, di mana harta dijadikan Allah sebagai penegak kehidupan manusia berupa perdagangan dan yang lainnya. Dari sinilah disyariatkan al-hajr, ya, dihalangi, ya, dari al-hajr, ya, pakai ha, dihalangi dari mengendalikan hartanya bagi sufaha. Mereka bermacam-macam. Ada hajar bagi anak kecil karena mereka tidak mampu, ya, menyampaikan. Hajar bagi orang gila. Hajar karena buruk dalam mengendalikan harta, karena kurang akal dan agama. Hajar untuk yang pailit, ya, yang bangkrut, yaitu orang yang dililit hutang dan hartanya tidak cukup untuk membayarnya. Jika para pemilik uang meminta kepada hakim agar menetap hajar, maka akan diputuskan hajar untuknya. Ini nggak perlu dijelaskan karena agak rumit. Sa'id bin Jubair berkata,
yaitu baik atau layak dalam agama dan menjaga harta mereka. Itu kata rusyd. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, dan para ulama yang lain. Dan demikianlah para ahli fikih berkata, kapanpun anak-anak menjadi baik dalam agama dan harta, maka lepaslah hajar dan hartanya diserahkan kepadanya di bawah asuhan walinya. Asy-Sya'rawi rahimahullah menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam hal berinteraksi, berhubungan dengan anak-anak yatim, agar walinya memulai dengan menguji anak yatim tersebut dan melatihnya dalam hal mengatur harta sebelum usia ar-rusyd. Tidak perlu menunggu waktu balik. Anda harus mencobanya pada hal-hal kecil. Jika telah jelas bahwa ia baik dalam mengelola hartanya, maka Anda tidak perlu mengakhirkan penyerahan harta sampai Anda mengujinya di usia ar-rusyd. Tetapi Anda harus melatihnya dan mengujinya di bawah pengawasan Anda sampai datang ar-rusyd ini. Maka ia bisa menerima dari Anda hartanya dan mengelolanya sendiri, agar harta itu tidak berada pada Anda walaupun hanya sebentar, jika pemiliknya telah mencapai ar-rusyd. Amin Asy-Shinqiti rahimahullah mengatakan, Allah menjelaskan bahwa penyerahan harta yang diperintahkan itu harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama balik, kedua terdeteksi, sudah diketahui ar-rusyd pada mereka. Ini pendapat yang lain. Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, jika telah memiliki sifat baik, para ulama kita berkata, tidak masalah menyerahkan kepadanya sebagian hartanya untuk dia kendalikan, jika ia telah mampu mengembangkan dan baik dalam menganalisa dalam hal tersebut, maka sungguh telah lulus ujian, dan wajib bagi walinya untuk menyerahkan seluruh hartanya. Tapi jika tidak baik dalam memandang harta, maka harta itu harus ditahan. Para ulama berbeda pendapat tentang mana ar-rusyd. Hasan, Qatadah, dan lainnya baik pada akal dan agama. Sedangkan Ibnu Abbas, As-Suddi, dan Ats-Tsauri mengatakan baik pada akal dan menjaga harta. Sa'id bin Zubair dan Asy-Sya'bi, seseorang sudah berjenggot panjang tetapi belum mencapai ar-rusyd, maka hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya sampai memiliki sifat ar-rusyd. Jadi anak kecil yang sudah bisa ngatur duitnya meskipun kecil boleh megang duit. Tapi yang sudah besar sejenggot-jenggotnya, sepanjang apapun jenggotnya, tapi kalau nggak bisa megang duit, maka duitnya atau hartanya harus dipegang oleh walinya. Ad-Dhahhak menyatakan anak yatim tidak diberi hartanya walaupun telah berumur 100 tahun sampai diketahui ia baik dalam mengelola hartanya. Kemudian Mujahid menyatakan ar-rusyd hanya pada akal saja. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ar-rusyd terjadi setelah usia balik. Jika belum kunjung memiliki ar-rusyd walaupun telah balik, bahkan telah tua, maka ia tetap terkena hajar, dan ini madhab Malik dan yang lainnya. Kemudian kita persingkat, setelah penjelasan panjang dari para ulama tafsir, maka ini kajian komprehensif terhadap ar-rusyd, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Mahmud Muhammad Ad-Dumi dalam makalahnya berjudul Ayat Rusyd fil Quran, ayat-ayat ar-rusyd dalam Al-Quran. Berikut beberapa penjelasan dan kesimpulan beliau tentang ar-rusyd ini. Kata rusydan dalam Al-Quran ada yang di dhammah ra-nya rusyd, dan ada yang di fathah rasyadan. Kata ini ada dalam surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun surat-surat Makkiyah, kebanyakan kata ini diletakkan pada kisah umat-umat sebelum kita, sedangkan pada surat-surat Madaniyah kebanyakan untuk mengarahkan umat ini agar memiliki sifat tersebut. Penulis kemudian memperinci makna kata tersebut pada ayat-ayat Madaniyah. Kata tersebut memiliki 5 makna. Iman dan tauhid pertama, hidayah dan istiqomah 2, kemudian 3 baik dan manfaat, 4 kebenaran, 5 baik dalam mengatur sesuatu. Sedangkan menurut jumhur ahli fikih Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, ar-rusyd adalah baiknya pengendalian harta walau ia fasik,
ya masih melakukan dosa enggak masalah, ya tetapi sudah bisa pegang duit. Ya memiliki kemampuan mengatur harta, mengembangkannya, menjaganya dan memperbaikinya. Juga baik dalam membelanjakannya serta mampu membedakan antara yang manfaat dan yang membahayakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yaitu baik dalam hal harta. Siapa yang mampu berbuat baik pada hartanya, sungguh ia telah mendapatkan arus dalam dirinya. Ya, terakhir Al-Hasan, Asy-Syafi'i dan Ibnul Munzir berkata, yaitu baik dalam agama dan hartanya. Karena orang yang fasik tidak mempunyai arusd. Karena ketika ia merusak agamanya, maka ia tidak bisa dipercaya dalam hal menjaga harta. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, meskipun nanti ada tambahan lagi, tapi insyaallah besok pagi insyaallah kita lanjutkan. Jadi intinya adalah nopo? Arusd itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu kemudian mengatur hartanya dan juga terkait dengan agamanya. Ya, jadi 3 hal ini harus dipegang betul sehingga seseorang bisa menjadi seorang yang rasyid, seseorang yang punya rusyd, punya kecerdasan dalam konsep Islam. Ya, tidak safih. Ya, mungkin itu insyaallah besok kita masuk ke subjudul yaitu pemuda ar-rasyid versus pemuda as-safih. Ya, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil meskipun hanya sedikit untuk bekal kehidupan kita dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.